guys, kenalin nama aku Mika, aku mahasiswi masuk semester 9 di FKM Undip, berarti aku angkatan 2016. Di sini aku mau berbagi informasi mengenai kosan di Undip, khususnya kosan aku, but we will start from kosan tour aja ya, biar asik. So asik banget aku. Check this out. Jadi bagian yang pertama yaitu rak sepatu. Di sini kelihatan beberapa sepatu aku yang aku pakai buat ke kampus. Di dua box ini ada flat shoes aku buat ke kampus juga. Tapi jarang aku pakai, makanya aku taruh di box sepatu bekas. Depan pintu kamar aku ada tulisan Mika's Room. Ayo kita masuk. Let's get in. Shalom. Hal yang pertama kali bakal kita lihat setelah masuk pintu adalah gantungan ini. Biasanya aku naruh kunci motor sama ID card buat kuliah di sini. Terus ada saklar lampu, colokan, dan foto keluarga aku. Terus di sini langsung di sebelah kiri pintu ada kasur. Kenapa Chelsea? Soalnya biru, sama bantal, guling, dan boneka aku, serta ada gitar. Jadi di sini cuma dapat satu bantal dan satu guling. Itu satu bantalnya lagi aku bawa sendiri. Di samping tempat tidur ada meja belajar. Bentuk keseluruhannya kayak gini. Dapat satu meja belajar sama satu kursi. Nah, kita mulai. Pertama banget ada lampu arsitek. Ini beneran bagus lampunya, aku beli di Tokopedia around 100.000. Terus ini ada minyak kayu putih. Di sini ada yang pink itu ATK aku, kalau yang biru itu sticky note sama mouse aku. Kalau yang tabungan nikah ini isinya lakban, tapi dulu ada isinya. Terus ini ada waker, di sini ada perintilan-perintilan buat kuliah aku. Terus ini ada kayak ayo wisuda sama produktif kayak jadwal aku. Ini baru aku buat pas aku udah balik lagi ke kosan. Terus ini ada pajangan dari kayu dari abang gereja aku. Terus ada colokan lagi, ada laptop, dan ada foto-foto. Ini kalau kuliah pasti banget kalian buat kayak gini sih, karena hampir semua kamar kosan teman-teman aku ada giniannya juga gitu. Terutama ini nih, peminatan aku PKIP FKM 2018. Di samping meja belajar ada lemari kayak gini bentuknya. Kalian juga bakal dapat lemari kalau di kosan aku. Terus ada kipas, ada ini tempat tas-tas aku, jadi tas-tas aku emang sebanyak ini. Nah, terus di lemarinya aku gantungin gantungan yang pertama buat ini, apa sih namanya, meteran buat ngukur lingkar tubuh, sama sapu lidi buat beresin, sama ini ada masker pas aku balik. Nah, terus di bawahnya itu ini ada tripod sama baygon. Kalau yang sebelah kiri, yang biru sebelah kiri itu peralatan makan aku. Kalau yang sebelah biru kanan itu perbekalan aku di kosan. Di depannya lemari ada rak buku aku yang fungsinya nggak cuma buat buku. Kita mulai dari paling bawah. Nah, yang sebelah kiri ini adalah dokumen-dokumen aku. Terus di sebelahnya ada kumpulan-kumpulan mata kuliah aku. Tuh aku kayak bendelin gitu loh, semester 1 sampai semester 5 ya. Iya 5, terus sama ada PBL. Dan ini buku kuliah aku yang tinggi, sama ini beberapa file-file gitu. Dan ini foto KKN. Terus lanjut ke sini yang aku punya rak mini gitu. Ada isinya, ada jepitan, ada obat-obatan sama baterai. Kalau yang di luar itu lihat ya, itu obat-obatan. Nah, kalau yang ini guys, ini snacks aku. Terus yang ini kumpulan tumbler aku. Mari kita lihat. Nah, kayak gini. Aku suka mengoleksi tumbler.
Ini ada apa namanya, alat makan aku yang seadanya aja. Terus ini ada buku-buku aku, nggak cuma buku pelajaran, campur ya. Oke, kita naik ke atas. Ini ada skincare aku. Di sini skincare dan lipstick. Lipstick aku, mari kita lihat lipstick. Agak banyak ya, Mik. Terus di sini ada body care aku. Terus di sini ada hadiah ulang tahun dari sahabat aku, Dara. Ketutupan tisu ya, dan tisu dan sisir. Terus ini ada jam sama kaca, ada jamnya lagi, jam tangan sih. Terus ada rosario. Terus ada aku, guys. Ih gila, seadanya banget gue. Jadi di sebelah kaca itu langsung ada rak gantung baju aku. Di sebelah kirinya itu ada karpet berbulu yang hits di Shopee gitu. Ini 100 ribuan aja guys, tapi bagus banget. Tapi punya aku minusnya itu bawahnya nggak ada anti slipnya. Terus di sini ada baju chiffon aku urutin nih guys. Aku urutin dari baju chiffon aku, terus dress polos aku, terus ada dress bergaris aku, baru dress motif aku, terus baru jaket aku. Itu pun tiap dressnya aku urutin dari yang kependek sampai yang panjang, makanya bawahnya beda-beda kan kalau kalian lihat. Nah terus di sini ada noodle pop guys. Jadi noodle pop itu apa? Itu alat buat di kolam renang yang ngambang gitu, biasanya buat penolong. Tapi di sini aku pakai buat stuck in hanger aku supaya nggak jalan-jalan, dan jaraknya tiap hanger itu juga 2 cm. Jadi aku emang perfeksionis, jadi aku suka aja ngelihatnya. Selama aku happy, menurut aku it's okay lah ngelakuinnya. Terus di sini di sebelahnya ada tas sling bag aku. Atau dari Papua, dari Toraja, dari mama, dan ada pengki. Nah ini fun fact, nggak penting sih. Tiap tas aku itu ada gantungannya, gantungan apapun itu, jadi kayak biar lucu sih menurut aku. Nah terus kegunaan rak yang kayak gini sih enaknya ya, kalian di kanan kirinya itu nggak mesti naruh baju doang, tapi bisa naruh banyak hal. Nah terus kenapa aku kasih jepitan baju, soalnya pengkinya suka jatuh kalau nggak dikasih jepitan. Di sini juga aku kasih nih. Terus langsung ada saklar buat lampu kamar mandi. Dan ini bagian pintu belakang kamar aku dan bagian depan pintu kamar mandi aku. Tada, di situ ada keset. Tapi keset yang keringnya buat lagi dijemur. Terus di sini aku kayak ada reminder for myself gitu. Harus mandi, harus sikat gigi, terus harus pakai hand body karena aku kayak pemalas dan aku bukan tipe cewek-cewek yang feminim. Jadi kayak I need to remembering myself about ya merawat diri. Terus di sini ada sapu. Kenapa aku gantung? Soalnya aku nggak suka sapunya itu kalau nempel di lantai. Aneh, iya emang aneh banget. Terus di sini ada belt aku. Di sini terus ada, nah ini aku juga saranin kalian buat bikin daily apa sih, tas keseharian kalian. Ini tas keseharian aku kalau mau pergi, jadi semua halnya udah ada di situ. Dan again ada gantungannya guys. Terus di sini ada jaket aku, ya kalau pergi aku selalu biasain pakai jaket, dan ada celana panjang aku. Nah kalau di sini ini ada card volunteering aku, ada topi, dan ada mini backpack aku. Masuk ke kamar mandi, ini dia penampakannya. Kayaknya normal-normal aja ya. Ini WC-nya duduk. Terus ini tuh apa? Ini tuh buat kalau habis cuci piring, aku nirisinnya di situ sebelum aku taruh di rak biru tempat piring-piring. Terus di sini ada yang Mama Lemon ini sabun cuci tangan, terus yang hijau baru buat cuci piring, itu pengharum buat kamar mandi. Di sini ada kursi kalau buat nyuci, ini buat nyuci juga. Kalau ini buat ember, karena showernya itu keluarnya kecil guys, jadi aku prefer using ember ya. Terus ada gayung, ini biar kering. Terus ini dia. Jadi aku orangnya emang rapih banget, jadi
I need to manage all stuff in my room gitu loh. Nah, tuh. Ini alat mandi kalau pergi, jadi udah ready, tinggal ambil. Itu ada molto, di sini ada yang tempat makan ini, tempat rinso dulunya. Ini terus ada masker rambut aku, ada sampo, sabun, hand conditioner, terus sikat gigi dan pasta giginya. Terus ini apa? Ini rinso buat nyuci. Jadi kayak biar tertata sih. Ini sikat buat lantai, kalau yang ini buat botol. Dan aku ada pelan. Again, aku nggak suka dia nyentuh lantai, jadi aku gantung deh. Terus ini berguna banget ya guys. Ini yang agak bolong-bolong, tapi ini tajam, jadi itu sebenarnya buat ngikis airnya biar kita nggak becek-becek banget kalau keluar dari kamar mandi. Oke, gitu aja. Nah, terus aku di sini mau berbagi informasi mengenai kosan dan kamar kosan di Undip. Rata-rata ya. Jadi kos aku namanya Kos Kriyatanaya, letaknya di belakang Polsek Tembalang, Kelurahan Bulusan. Nah, Kelurahan Bulusan itu kelurahan yang paling ujung dari Undip. Tapi kalau mau ke Undipnya bisa lewat jalur belakang alias motor. Nah, kosan aku itu harganya yang non AC 750, kalau yang AC 1,1. Kelebihannya yang AC adalah dapat balkon sendiri, sedangkan kalau yang non AC jemurnya bareng-bareng di balkon. Fasilitas kosan aku apa aja? Yang pertama ada tempat parkir, kedua ada kulkas, ketiga ada dispenser, jadi sama galonnya ya, sama air minum. Terus keempat ada dapur, kelima ada tempat jemur bareng-bareng, terus ada TV juga, ada wifi. Kelebihan kosan aku adalah karena dia agak pelosok masuk ke dalam-dalam itu, jadi suasananya masih sunyi, masih sepi dan nyaman banget. It feels like you live in desa, tapi sebenarnya kamu di kota. Kalau di kosan aku itu tiap pagi dan tiap sore kamu bisa dengar suara jangkrik, suara burung, suara sapi, suara kambing. Like literally ada paduan suara sapi di kosan aku. Kosan aku itu dikategorikan lebih aman. Pertama karena kayak masuk komplek, padahal bukan komplek. Kedua, di depannya itu Polsek Tembalang, jadi kayak terjaga gitu loh guys. Kosan aku itu bersih sekali, karena nggak mungkin aku di sini kalau kosannya nggak bersih. Tapi ada beberapa spot mungkin yang kurang bersih ya, kayak dapur, karena kan digunakan bersama. Kalau tiap-tiap harinya lorong-lorongnya disapu sama bapak kos aku. Oh iya, itu juga kelebihan kos aku, yaitu bapak ibu kosnya baik banget, penjaganya baik banget. Terus kayak kita kayak banyak ditolong, dijagain gitu. Apalagi kalau orang tua kalian yang make sure atau kayak, Pak tolong titip anak saya ya, yang kayak gitu. Kekurangannya yang pertama lah itu karena pelosok itu, kamu akan susah cari makan, karena kalau yang rame itu di Undip namanya daerahnya itu Banjarsari guys, atau area Gondang, itu udah rame. Sedangkan kalau Bulusan itu emang agak pojok ya, emang anaknya suka menyendiri ya. Nggak bercanda. Oke, jadi kalau kalian nggak punya motor dan kalian malas jalan kaki, itu literally bakal jadi pertimbangan yang berat untuk ngekos di Bulusan, bukan hanya di kosan aku ya, karena agak jauh mau ke Banjarsari gitu. Kalau Gojek juga agak mahal kan kalau terus menerus. Kekurangannya lagi adalah kalau malam gelap, bukan kosannya tapi jalannya. Tapi trust me, kalau sekarang itu udah nggak kayak gitu, karena udah rame cuy, 2020 udah rame, santuy aja. Terus masuk ke informasi kamar aku itu kamar non AC, ukurannya 3x3 meter lebih dikit. Ini kamar non AC yang paling gede yang aku tempatin. Terus jadi tiap kamar itu di sini ukurannya beda-beda. Terus kosan aku punya 23 kamar terdiri dari non AC dan AC. Nah, dapat fasilitas
kayak kosan lain, yaitu tempat tidur, meja belajar, bangku, sama lemari, dan kamar mandi dalam. Di sini kamar mandi dalam semua ya guys, jadi nggak ada kamar mandi luar. Kamar mandi dalamnya juga enak banget, ada kloset duduk, ada shower, dan ada exhaust. Nah, kekurangannya tiap kamar mempunyai aliran air yang berbeda. Kayak contoh, kalau di kosan aku, kalau kamu di atas dan di area sebelah kanan itu airnya agak lebih kecil. Jadi kalau kalian pengguna shower sejati itu agak kind of trouble sih. Jadi that's why kenapa aku pakainya ember. Exhaustnya itu enak banget karena kalau kalian tipe yang mandi 30 menit, sejam, it will help you a lot karena jadi nggak kepanasan, jadi kayak nggak pengap gitu sih. Sebenarnya aku mau kasih tips how to be anak kosan, karena menurut aku ketika aku masuk kuliah menginginkan mempunyai informasi-informasi yang kayak gitu, kayak barang-barang aja, apa aja sih yang sebenarnya yang kita perluin, terus gimana sih cara ngatur kamar kita, gimana sih cara dekor kamar kita, karena selama 4 tahun it will be your home and make sure you will comfortable with your own home gitu loh. Jadi kayak masa di rumah sendiri nggak betah gitu. Dan seriously aku bikin ini karena aku gabut, karena aku menunggu jawaban dari dosen pembimbing aku. Jadi kayak literally hanya untuk entertain sama give you guys more information about kosan, about cleaning stuff kayak gitu-gitu, atau bahkan mungkin bisa yang lain. Gitu aja. Nah, maaf kan aku agak aneh, ini aku tidak mandi, belum mandi sama sekali, malah kemarin juga waktu ngerekam juga aku nggak mandi gitu. I'll see you guys in the next video with tips how to be anak kosan ala nikah.